What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lawas yang berjudul Welcome to the Dollhouse. Film ini menceritakan tentang seorang siswi kutu buku yang kerap kali diganggu serta diejek oleh beberapa teman di sekolahnya. Ada yang cowok dan banyak juga yang perempuan. Namun anehnya, seorang siswa yang biasa mengganggu itu ternyata diam-diam naksir dan berambisi untuk bisa mempush ranknya. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film berlatar di sebuah sekolah bernama Benjamin Franklin, dan gadis ini adalah Dawn Winner. Karena penampilannya yang cupu, Dawn pun kerap kali menjadi bahan ejekan di sekolahnya oleh teman-temannya. Dan layaknya orang cupu pada umumnya, Dawn pun hanya berteman dengan seorang murid baru di sekolahnya yang bernama Lolita. Lantas sesaat kemudian dia pun didatangi oleh kelompok cheers yang diketuai oleh Cookie. Dia pun bilang kalau berdasarkan rumor mereka berdua ini diejek sebagai les biola cuy. Lolita pun dengan tegas mengelak dan bilang kalau dia ingin bergabung dengan Cookie. Dia pun langsung diterima dan diajak ikut bersama mereka. Ejekan itu gak berhenti sampai di sekolah. Ketika di rumah, dia kembali bertemu dengan adiknya yang bernama Missy dan diceritakan kalau Missy ini cukup menyebalkan karena adiknya itu malah sering ngadu domba Dawn dengan ibunya sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya kelas mereka melakukan ujian mendadak. Teman sebelahnya yang bernama Brandon ini sengaja nyontek Dawn dan ke gap cuy sama si Dawn sendiri. Gadis itu lantas nyepun kelakuan Brandon pada bu guru. Namun yang terjadi, si ibu malah mengusir keduanya dari ruang kelas. Beberapa saat setelah kelas selesai, barulah Brandon dan juga Dawn melakukan ujian ulang. Ketika itu Brandon tiba-tiba malah menunjukkan muka musangnya di depan Dawn, dan dia kayaknya rada sakne nih cuy ngeliatin si Dawn itu sendiri. Lantas setelah selesai, bu guru pun meminta Dawn untuk mengumpulkan tugas tambahan berupa esai pada esoknya sebagai sanksi tambahan katanya. Ketika di rumah, Dawn memiliki seorang teman bernama Ralphie. Di sini Ralphie diceritakan rada melehoi cuy. Dawn pun menceritakan cita-citanya yang kini sangat ingin menjadi populer di sekolah maupun di luar sekolah. Malam harinya kita pun diperlihatkan dengan keluarga besar Dawn yang tengah makan malam. Ada ayahnya dan juga kakak laki-lakinya yang bernama Mark. Mark bercerita kalau dia akan mendaftar di kampus negeri dengan menggunakan keahliannya dalam bermain musik, khususnya menggunakan alat musik klarinet. Pada keesokan harinya, Dawn melihat Mark dan teman-temannya yang tengah berlatih untuk pertama kalinya di rumah itu. Dia pun langsung naksir dengan sang vokalis yang bernama Steve itu cuy. Dawn hanya mematung ketika itu sembari membayangkan Steve berada di pelukannya. Keesokan lusanya saat semua siswa tengah mengikuti seminar, ada-ada aja nih tingkahnya Brandon yang ngerjain Dawn, udah gitu diikutin pula sama teman-temannya yang lain. Karena muak, Dawn pun membalasnya, namun semburannya itu malah terkena seorang guru. Akibat kejadian itu, orang tua Dawn pun diminta untuk menghadap kepala sekolah dan menceritakan segala kelakuan Dawn selama berada di sekolah. Pada malam harinya, Mark mengajak Steve untuk belajar di rumahnya malam ini. Ketika Mark ke toilet, Dawn pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berbincang dengan Steve. Dawn lalu curcol dan bilang kalau dia baru aja dipanggil kepala sekolah dan ibunya juga. Steve pun menenangkannya dan mengatakan kalau hal itu adalah hal yang wajar. Dia juga sering banget orang tuanya dipanggil karena kasus yang dialaminya. Sesaat kemudian Mark pun datang dan langsung meminta adiknya itu untuk keluar. Keesokan harinya, Dawn gak sengaja ketemu dengan Ginger. Ginger ini adalah salah satu mantannya Steve cuy. Dia pun tanya seperti apa wanita yang disukai oleh Steve. Dan di sini Ginger pun menjawab bahwa tentunya bukan orang yang berpenampilan culun seperti dirinya itu. Perkataan itu pun sangat menohok bagi Dawn, namun Dawn gak memperdulikannya. Pada keesokan harinya, Steve datang lagi nih ke rumah Mark. Dia pun dibukain pintu sama Dawn karena Mark belum sampai rumah.
Daun lalu basa-basi dan nawarin Steve untuk masuk. Daun lalu gorengin nugget dan setelah itu dikasih makan lah tuh ya kan si Steve. Di sini ketika Steve lagi makan, Daun pun mencoba mencari perhatiannya dengan mainin piano nih. Namun udah 10 menit main, si Steve tak kunjung memujinya. Dan akhirnya pada malam harinya Daun pun melakukan semacam ritual dengan menggunakan kartu pelajar dari Steve. Dan dia berharap suatu saat nanti Steve bisa menyukainya. Keesokan harinya saat di sekolah, tiba-tiba aja Brandon mendatanginya dan memintanya untuk bertemu dengannya di belakang sekolah. Brandon pun terus memantaunya dan membuat Daun jadi agak takut. Lantas ketika di perpus dan lagi ngeliatin Daun, tiba-tiba aja Brandon dihampiri sama Lolita dan dia mencoba memancing Brandon. Namun Brandon gak memperdulikannya dan terus memandang ke arah Daun. Lalu singkatnya ketika jam pelajaran usai, Daun yang takut pun memutuskan untuk buru-buru pergi. Namun sayangnya Brandon berhasil mencegatnya. Saat itu Brandon tiba-tiba meminta Daun untuk melepaskan semua yang dikenakannya. Untungnya di waktu yang tepat Kang bersih-bersih datang dan hal itu langsung dimanfaatkan Daun untuk segera pergi. Lantas ketika di rumah, ibunya Daun tengah berbicara kalau dia akan merayakan pesta anniversary di belakang rumah mereka. Lalu tiba-tiba seseorang menghubungi telepon rumah. Penelpon itu pun berkata kalau dia ingin berbicara dengan Daun. Daun pun mengangkatnya dan ternyata itu adalah telepon dari Brandon. Brandon pun bertanya kenapa dia kabur. Dia pun meminta Daun untuk menemuinya lagi di belakang sekolah pada esok hari jika tak ingin terjadi hal-hal yang tak diinginkan katanya. Singkat cerita, Daun pun menemui Brandon di belakang sekolah. Brandon memanfaatkan ketakutan Daun lalu mengajaknya untuk pergi ke sebuah bangunan yang cukup sepi. Di sana Brandon pun sedikit menceritakan tentang adiknya yang mengalami keterbelakangan. Daun pun tersentuh dan dia nggak ngira kalau Brandon sebenarnya anak yang cukup baik. Lantas tiba-tiba Brandon pun menyosor Daun dan Daun meresponnya dengan baik. Lantas setelah beres dia pun meminta Daun untuk nggak menceritakan kejadian ini pada siapapun. Beberapa hari kemudian Steve kembali datang ke rumah Mark dan Steve kembali memukau Daun dengan menunjukkan beberapa foto masa lalunya yang benar-benar keren cuy. Dan lagi-lagi ketika Mark datang, Daun pun langsung disuruh keluar. Keesokan harinya ketika di sekolah, Daun melihat Brandon mengucapkan selamat ulang tahun pada Cookie yang kebetulan hari ini tengah berulang tahun bermaksud biar diundang ke pestanya. Dia pun memberikan sebuah cookies yang rada pecah dan karena ngerasa kalau Brandon ini nggak banget, dia pun nggak mau mengundang Brandon ke pestanya. Malam harinya karena sama-sama gak diundang di acaranya Cookie, Daun pun mengajak Brandon untuk datang ke rumah-rumahannya yang berada di halaman belakang. Mereka pun menatap bintang yang sama dan setelah itu tangan Brandon pun mulai menjalar ke area-area yang rada nganu cuy. Lantas setelah itu mereka pun kembali saling bersilat lidah. Daun pun menghentikannya karena tangannya rada membandel nih. Di sini karena tadi Daun ngelihat Brandon ngucapin selamat ulang tahun kepada Cookie, dia pun ngerasa kalau Brandon menyukainya dan gak keberatan kalau Daun harus menceritakan orang yang dia suka. Nah gak disangka ternyata Brandon malah marah dan cemburu banget kepadanya. Dia sampai kabur dan pulang ninggalin Daun gitu aja. Singkat cerita, pada hari Minggunya, pesta anniversary pernikahan orang tua Daun pun berlangsung. Mereka mengundang tetangga dan beberapa teman dekatnya ke pesta tersebut. Di sana, Mark dan bandnya diberi kesempatan untuk menghibur para tamu undangan. Dari kejauhan, Daun pun terus memperhatikan Steve, namun dia nggak bergabung ke dalam pesta. Lantas ketika pesta akan usai, barulah Daun turun dan berniat untuk mencari Steve. Nah ternyata Steve saat itu berada di garasi dan malah bersama dengan seorang wanita. Setelah meminta Daun untuk nggak mengganggunya lagi, Steve pun menutup pintunya dan setelah itu mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi di rumah orang cuy. Di malam harinya mereka pun berkumpul bersama untuk menyaksikan rekaman melalui TV. Dan ketika itu terlihat bahwa Missy adiknya sengaja mendorongnya ke kolam dan membuatnya malu di depan banyak orang. Daun pun marah dan pada malam harinya dia pun mengambil kaset rekaman itu dan menghancurkannya dengan palu.
Keesokan harinya ketika di sekolah, kepala sekolah datang dan memanggil Brandon karena dicari oleh pihak kepolisian. Dia diduga terkait dalam sebuah aksi penyalahgunaan narkoba. Lalu ketika sampai di rumah dan Dawn tengah menonton TV, Missy pun datang dan dia berpamitan kepada Dawn untuk pergi ke kelas balet. Dawn yang lagi galau mikirin Steve dan juga Brandon akhirnya nggak memperdulikannya dan Missy pergi sendiri. Lantas pada malam harinya orang tua Dawn pun mendatangkan pihak kepolisian karena sudah malam begini Missy belum juga pulang. Semua orang pun sibuk mencari tahu informasi tentang Missy dan ketika itu Dawn pun hanya terdiam karena memikirkan perkataan Brandon yang ketika itu sempat mengancamnya. Lantas pada keesokan harinya Dawn pun pergi ke rumah Brandon yang terlihat benar-benar kumuh. Dia pun bertemu dengan adiknya lalu bertemu juga dengan ayahnya. Dia meminta izin untuk bisa bertemu Brandon. Lantas ketika tiba di kamarnya terlihat Brandon yang tengah berkemas. Dia menceritakan kesedihannya tentang adiknya yang tak kunjung pulang dari kemarin dan berharap bahwa mungkin aja Brandon tahu di mana biasanya orang-orang jahat berkumpul. Brandon pun mengatakan kalau dia nggak tahu apa-apa dan nggak bisa membantunya. Brandon yang ketika itu sudah dikeluarkan dari sekolah berniat untuk pergi ke boarding school atau bahasa sininya mondok di pesantren cuy. Lantas tiba-tiba Dawn pun bilang kalau dia menyukai Brandon. Dia ingin menjadi kekasihnya dan ingin terus bersama dengannya. Brandon pun gak menjawab. Dia lagi-lagi langsung nyosor dan mengatakan kalau dia ingin Dawn ikut bersama dengannya. Dawn pun bilang kalau dia nggak bisa ngelakuin hal itu sekarang karena kini kondisi di rumahnya lagi kacau banget. Lantas Brandon pun pergi melalui jendela dan ternyata dia malah berniat melarikan diri dari rencana ayahnya dan malah akan tinggal di New York katanya. Ketika di rumah, ibunya Dawn mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa mereka menemukan gadis menggunakan seragam balet namun kini dia berada di New York. Atas dasar hal itu, Dawn pun pergi menaiki bus dan berangkat ke kota New York tanpa sepengetahuan siapapun, sembari berharap mungkin dia bisa bertemu dengan Brandon. Dengan membawa selembaran, dia pun membagikan dan menempelkan hasil cetakannya itu di berbagai tempat. Sampai akhirnya ketika Dawn mulai kehabisan cara dan terlihat kelelahan, dia pun akhirnya tertidur di pinggir jalan. Pada keesokan harinya, Dawn pun terbangun. Dia lalu menghubungi Mark dan menceritakan bahwa dia kini berada di New York dan tengah mencari Missy. Namun hal yang membagongkan terjadi di mana polisi ternyata salah informasi dan mereka kini sudah berhasil menemukan Missy yang ternyata berada di rumah temannya dan dia ketiduran cuy abis latihan balet. Waduh, niat hati mau jadi superhero buat adiknya, tapi malah diprank gitu aja. Dawn pun akhirnya kembali pulang dengan wajah yang sangat kecewa, dan setelah itu film pun selesai.